Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari CPNS peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 26 Kelompok 2. Dan kelompok kecil kami terdiri dari 4 orang anggota. Yang pertama Hardika SP, yang kedua Elia Estika SPD, yang ketiga Ezi Gus Hermianda SPD, dan yang keempat Galih Agung Wibowo SPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai analisis isu global korupsi. Dalam menapis isu kami menggunakan metode USG, di mana USG merupakan urgensi, seriousness, dan growth. Dari kelima poin tadi di atas, kami melihat bahwa tingginya tingkat kasus korupsi pejabat negara dan daerah ini mendapatkan rank tertinggi, di mana pada poin urgensinya kami memberikan poin 5, kemudian seriousness-nya 4, dan growth-nya 4. Di sini kami melihat bahwa tingginya tingkat kasus korupsi pejabat negara dan daerah itu berada di ranking pertama, dikarenakan bahwa pejabat negara dan daerah ini merupakan posisi di mana mereka paling besar mendapatkan peluang, kemudian kuatnya godaan terkait adanya praktek-praktek korupsi ini. Dan kemudian pada posisi ini juga bahwa ditentukannya nasib khalayak ramai. Setelah melakukan tapisan isu menggunakan metode USG, selanjutnya kami melakukan analisis untuk menemukan akar permasalahan dari isu prioritasnya tadi, yaitu dengan menggunakan diagram fishbone. Nah, diagram ini nanti akan mengidentifikasi sebab potensial dari permasalahan tersebut, kemudian akan dilakukan brainstorming untuk menganalisis masalahnya. Jadi nanti penyebab-penyebabnya itu akan dibagi menjadi beberapa kategori, dan kategori-kategori ini akan diuraikan lagi lebih lanjut untuk menemukan inti atau penyebab yang paling potensial. Maka dalam hal ini kami membagi penyebab itu menjadi beberapa kategori. Yang pertama, individu, di mana sifat tamak dan gaya hidup konsumtif dari si koruptornya sendiri. Kemudian yang kedua, lemah terhadap godaan dan kurangnya integritas. Berarti di sini moralnya masih belum kuat sehingga mudah tergoda oleh praktik korupsi. Yang kedua adalah kategori lingkungan. Di sini kondisi lingkungan kerjanya masih kurang kondusif serta kebiasaan korupsi ini terus berkembang. Mulai dari hal-hal yang kecil dan terkadang tidak sadar kita melakukan praktik korupsi tersebut. Kemudian di bidang atau kategori kebijakan di mana transparansi masih kurang, kemudian akuntabilitas dari penegakan hukumnya juga masih kurang. Yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum, di mana di sini hukumannya masih belum terkesan diskriminasi, artinya hukuman antara satu koruptor dengan koruptor yang lain itu masih belum jelas, masih diskriminasi. Kemudian untuk kategori organisasi, di sini adanya kepentingan politik, di mana mereka cenderung ingin meraih suatu kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan yang ada. Kemudian adanya lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan. Nah, dalam hal ini pengawasan baik dalam internal ataupun eksternalnya masih kurang. Untuk dari dalamnya berarti pengawasan dari pimpinannya, sedangkan untuk dari luar masih lemahnya pengawasan dari legislatif dan juga masyarakat. Selanjutnya yaitu dengan analisis isu SWOT. Yang pertama, strength, artinya kekuatan. Hadirnya KPK sebagai lembaga yang bertugas dalam memberantas korupsi. Yang kedua, weakness, artinya kelemahan. Kurangnya integritas dan efektivitas fungsi pengawasan pada instansi. Seterusnya, opportunity artinya yaitu peluang.
Partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sosial lainnya. Dan yang terakhir yaitu threats, artinya ancaman, dapat mengganggu kestabilan, keamanan masyarakat serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan nilai-nilai keadilan yang membahayakan pembangunan yang berkelanjutan serta supremasi hukum. Setelah dianalisis menggunakan SWOT, di sini kami membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Untuk isunya, tingginya tingkat kasus korupsi pejabat negara dan daerah. Penyebabnya, kurangnya integritas, pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum. Kita bisa lihat dalam tabel, yang pertama, tabel alternatif penyelesaian. Yang kedua, tahap setiap alternatif. Yang ketiga, hasil yang diharapkan. Dan yang keempat, para pihak yang terlibat. Untuk tabel alternatif penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada edukasi. Tahap setiap alternatifnya melakukan kampanye anti korupsi. Dalam hal ini kampanye anti korupsi sangat penting karena itu akan membangun persepsi yang sama di mata masyarakat. Yang kedua, hukum yang tegas. Tahap setiap alternatifnya, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, menghadirkan saksi dan bukti yang menguatkan, serta tidak tebang pilih dalam menjalankan hukuman. Yang selanjutnya, perbaikan sistem. Tahapnya, menghadirkan sistem yang transparan serta melakukan pengawasan yang ketat. Untuk hasil yang diharapkan adalah timbulnya rasa takut untuk melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, masyarakat dan media ikut serta dalam pemberantasan korupsi. Para pihak yang terlibat adalah pemerintah, penegak hukum, akademis, media, dan masyarakat. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jaga kesehatan Anda selalu, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.